Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Arsena. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang menjiwai Pancasila. Apa itu menjiwai Pancasila? Menjiwai Pancasila artinya adalah menghayati, memahami secara mendalam, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, sikap, pikiran, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keterkaitan sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan Maha Esa. Keterkaitan sila pertama dan sila kedua mendorong kasih sayang dan sikap kemanusiaan. Sila 1 dan 3, kesadaran spiritual bahwa kita adalah satu bangsa di bawah naungan Tuhan. Sila 1 dan 4, keputusan yang diambil melalui musyawarah harus dilandasi oleh hati nurani yang bersih, kejujuran, dan kebijaksanaan. Sila 1 dan 5, keadilan sosial adalah perwujudan dari nilai ketuhanan yang mengajarkan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keterkaitan sila kedua dan sila ke-1 mendorong kasih sayang dan sikap kemanusiaan. Sila 2 dan 3, persatuan hanya dapat dicapai jika setiap individu diperlakukan secara adil dan manusiawi. Sila 2 dan 4, musyawarah dan demokrasi dalam sila keempat harus dijalankan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila 2 dan 5, sila kedua menjadi fondasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Keterkaitan sila ketiga dan sila ke-1, kesadaran spiritual bahwa kita adalah satu bangsa di bawah naungan Tuhan. Sila ketiga dan sila kedua, persatuan tidak akan terwujud tanpa adanya pengakuan dan perlakuan yang adil. Sila ketiga dan keempat menjadi prasyarat bagi pelaksanaan demokrasi. Sila ketiga dan sila kelima, persatuan akan rapuh jika tidak diimbangi dengan keadilan sosial. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keterkaitan sila keempat dan sila ke-1, keputusan yang diambil melalui musyawarah harus dilandasi oleh hati nurani yang bersih, kejujuran, dan kebijaksanaan. Sila 4 dan sila kedua menekankan pentingnya mengambil keputusan melalui musyawarah. Sila keempat dan sila ketiga, proses musyawarah dan perwakilan harus selalu mengutamakan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sila 1 dan 5, sila 4 dan 5, musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila 5, sila kelima dan sila ke-1, keterkaitannya keadilan sosial adalah perwujudan dari nilai ketuhanan yang mengajarkan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Sila kelima dan sila kedua, keadilan yang memperhatikan martabat dan hakikat manusia sebagai individu. Sila kelima dan sila ketiga mencegah perpecahan akibat kesenjangan ekonomi dan sosial. Sila 1 dan sila kelima, keadilan sosial dapat dicapai dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Menjadi dasar sistem penyelenggaraan negara, pedoman bagi seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sumber dari segala sumber hukum, serta pandangan hidup bangsa, yang mengandung nilai-nilai yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, pengertian dan ciri ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah sistem, nilai dan gagasan menjadi landasan filosofi, pandangan hidup, dan cara berpikir bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Ciri-cirinya adalah bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta berakar dari kekayaan budaya masyarakat Indonesia, sehingga mampu mengikuti aspirasi dan pemikiran rakyat tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah kumpulan nilai dan keyakinan yang menjadi panduan hidup suatu bangsa. Fungsi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang majemuk, panduan dalam bernegara dan membuat kebijakan, penuntun arah pembangunan nasional, dan sumber nilai dan moral dalam kehidupan masyarakat.
Selanjutnya, Pancasila sebagai meja statis dan laser dinamis. Pancasila sebagai meja statis bermakna sebagai dasar yang kokoh, tidak berubah dan mempersatukan elemen bangsa seperti suku dan agama. Sedangkan sebagai laser dinamis bermakna sebagai bintang penuntun yang fleksibel, membimbing bangsa menuju kemajuan dan kemakmuran di tengah perkembangan zaman. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Pancasila berfungsi sebagai filter budaya asing untuk menyaring pengaruh negatif dan menjaga identitas nasional, serta sebagai landasan diplomasi internasional. Berdasarkan nilai persatuan dan keberagaman, Pancasila juga menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kreativitas yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Selanjutnya, peran Pancasila di era globalisasi. Peran Pancasila di era globalisasi sangat penting sebagai pedoman moral, menjaga identitas bangsa, saringan budaya asing, landasan kebijakan, serta alat pemersatu bangsa di tengah derasnya arus perubahan. Terakhir, penerapan Pancasila di era globalisasi. Penerapan Pancasila di era globalisasi berarti menggunakan Pancasila sebagai filter dalam menyaring budaya asing, menjaga kepribadian bangsa, dan membangun semangat kebangsaan yang toleran serta adil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.